Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabar nih progres kalian dalam memperbaiki hafalan? Gimana? Udah maju belum? Atau bagaimana progres kalian dalam menggapai target murojaah tertentu? Apakah kalian udah sesuai dengan target atau semakin males atau up and down? Apapun keadaan kalian, aku harap kalian selalu dalam lindungannya, selalu dalam semangat menuju kebaikan dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang agak sedih gitu ya vibes-nya. Karena kita bakal bahas tentang teman atau sahabat, orang terkasih yang mereka ingin menyerah ngafalin Al-Qur'an. Nah, ini aku cuma mau ngasih beberapa insight sehingga kalian punya ide bagaimana cara agar mereka bisa semangat kembali ngafalin Al-Qur'annya. Jadi kalau kamu ketemu teman-teman yang seperti ini, aku harap kalian dengerin podcastnya sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. So, untuk alasan boyong atau untuk alasan menyerah ngafalin Al-Qur'an, memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita tolong atau tidak bisa kita bantu karena ya memang kita tidak berdaya dengan keadaan itu. Seperti mungkin teman kita itu sakitnya yang sakit keras, dia udah berusaha tapi berusaha dalam hal pengobatan ya, dia juga udah berusaha belajar, tapi karena sakit itu sangat mengganggu proses ngafalinnya sehingga dia itu nyerah karena dia harus berobat secara intensif, dan itu benar-benar di luar kendali kita. So kita cuma bisa dukung dia, ngasih doa-doa yang baik, ngasih semangat agar dia segera sehat dan boleh kembali, segera berjuang kembali. Cuma itu yang bisa kita lakuin. Ada juga yang masalahnya karena masalah finansial yang mungkin udah gak kuat membayar syahriah atau bagaimana. Itu kan agak sulit ya kalau kita bantu, karena kita sendiri sebagai beban keluarga juga mikir sendiri, orang jajan aku aja kurang, gimana bisa bantu orang. So semoga kalian semua nantinya diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membantu lebih banyak orang apapun keadaan mereka. Pokoknya kalau rezekinya melimpah ruah kan lebih gampang ya dalam beramal soleh, ya nggak sih? Oke. Jadi tentang masalah tadi, ada temen yang drop semangatnya, ingin menyerah saja. Hal yang pertama kita lakuin adalah menanyakan apakah alasan mereka sehingga mereka itu pengen nyerah kayak gitu. Ada juga yang alasannya tuh nggak logis, yang kayak bego banget, yaitu bucin. Kayaknya tentang bucin ini aku udah bikin podcast di video sebelumnya. Silahkan kalau kalian pengen dengerin secara komprehensif, kalian dengerin podcast yang itu, karena ini kayaknya aku mau bahas yang lain sih. Tapi mungkin aku bakal bahas sedikit tentang kebucinan ini. Mungkin kamu bisa ngasih insight ke teman kamu bahwa seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan menghancurkan impian besar kamu. Karena orang yang mencintaimu seharusnya menjadi support system terbaik agar kamu lebih bersemangat mencapai cita-cita kamu, agar kamu menjadi versi terbaik kamu yang luar biasa. Bukan sebaliknya, bukan mengiyakan ketika kamu malas, bukan yang mengiyakan ketika kamu hilaf, bukan yang mengiyakan ketika kamu ingin menyerah. Kalau orang tersebut menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih negatif, bukan yang menjadi lebih positif, ya mending tinggalin aja. Ngapain coba menghabiskan waktu dengan seseorang yang ngehancurin kita? Gila apa ya? Orang ada 8 miliar manusia di muka bumi ini, dan kita tuh cuma butuh satu yang terbaik yang menjadi support system yang paling luar biasa untuk menggapai segala impian kita. Ngapain stuck sama satu orang yang nggak penting banget gitu. Jadi ya harus berhati-hati ya dalam mencintai. Oke. Selanjutnya adalah permasalahan yang kayak
kayak mungkin dia tuh insecure, overthinking, yang pikirannya tuh kemana-mana, kayak merasa Al-Quran itu bukan takdir dia lah, merasa memang bukan passion dia ngafalin karena Al-Quran begitu susah. Nah, jadi tentang hafalan Al-Quran emang ini agak penuh kejutan ya, karena nggak semuanya orang yang EQ-nya tinggi bisa ngafalin Al-Quran. Bahkan orang yang non-muslim juga bisa kan ngafalin Quran, seperti yang media-media ceritakan bahwa ada seseorang yang non-muslim, dia menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi untuk menghancurkan atau propaganda gitu, untuk merusak citra Islam atau bagaimana, saya kurang paham. Jadinya entah itu anak kecil, orang tua, remaja, semuanya punya kesempatan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Hanya saja Al-Quran ini adalah min fadli Rabbi tentunya. Ini jelas pilihan Allah. Jadi siapapun bisa mengusahakannya, siapapun bisa untuk mencoba peruntungan hebat ini. Jadi lebih baik kamu menyarankan ke teman kamu untuk mengubah mindset mereka, menjadikan hari-hari mereka jauh lebih positif. Mungkin mereka cuma butuh bantuan untuk didengerin sama kamu, diberikan vibes yang bikin mereka jauh lebih semangat. Dan mereka tuh cuma ngerasa sendiri aja dalam perjuangan yang begitu panjang ini, dan kamu sebagai sahabat diharapkan menjadi support system terbaik sehingga mereka tidak merasa sendiri. Mungkin kamu bisa kayak ngirimin surat atau pesan-pesan romantis yang mungkin menyatakan bahwa kamu adalah seorang sahabat, seorang teman yang dengan tulusnya sangat mendukung kesuksesan sahabatmu itu. Jadi dengan memberikan kalimat-kalimat positif tersebut, teman kamu gak akan merasa sendiri dan dia akan bangkit lagi. Nah, jangan sampai cuma ngegombal doang sih, karena aku sering banget ngegombal seperti itu dan dampaknya luar biasa. Teman-teman aku juga lebih sayang sama aku dan mereka juga lebih bertahan sampai akhir, dan mereka selalu ingat bahwa itu karena aku pernah nyemangatin mereka. Dan sebenarnya itu tuh gombal tau ya, aku suka banget gombal gitu ya, tapi nggak cuma gombal sih, itu tulus dari hati. Dan aku bener-bener bantuin mereka, bener-bener memberikan act of service yang ayo aku semak, nanti sebelum setoran itu ya disimak sama aku biar nanti ngajinya lancar, atau mungkin dia lagi imtihan, nanti biar aku yang ngoreksi hafalan kamu ya. Jadinya dia nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa struggling dengan kesulitannya sendiri. Jadi dia meskipun nggak bisa, kalau tuh punya teman baik itu ya semuanya bisa dihadapin kayak gitu loh. Jadi dulu aku punya kayak teman-teman yang selalu suportif. Kalaunya aku mau setoran sama ibunya aku, teman-teman aku bakal bantuin aku untuk menjadikan hafalan yang lancar, bagus, makrosnya tepat, sehingga akunya juga pede, akunya juga semangat, dan akunya juga ngerasa lebih dicintai. Dan aku juga punya teman-teman yang selalu itu nyimak aku sebelum tes, sebelum imtihan. Jadinya perjalanan yang begitu sulit itu akan terasa lebih mudah karena kita ditemenin sama teman-teman yang tulus, sama teman-teman yang penuh cinta, sama keluarga yang selalu ngedoain. Itu tuh bener-bener segalanya sih. Jadi ya, selain motivasi, aku harap juga kalian, selain word of affirmation, aku harap kalian juga ngasih act of service. Itu sejenis love language kita terhadap sahabat kita yang lagi nyerah ngafalin Quran. Aku kira sebenarnya ini nggak begitu penting-penting amat ya, tapi semua orang tuh pasti tahu lah teori kebaikan. Tapi terkadang kita cuma butuh diingetin lagi dan lagi, ya saling mengingatkan gitulah ya. Dari aku yang nggak sempurna, semoga kamu semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.